Selamat datang di channel Spiritual Journey pada segmen Catatan Bawah Tanah episode ke-15. Tema kali ini adalah Arah dan Kekuatan Mengadu Nasib, Menguak Takdir. Pernahkah Anda bertanya tentang peruntungan hidup Anda kepada seseorang, atau bertanya tentang nasib buruk atau kesialan atas hidup Anda? Setiap orang pasti ingin hidupnya bahagia, sukses, terpenuhi semua kebutuhannya, selalu sehat, aman, dan sejahtera. Tetapi terkadang nasib berkata lain, bencana, kemalangan, penderitaan datang tak terduga. Lalu kita mulai bertanya-tanya tentang nasib dan takdir kita, tentang keberuntungan dan kutukan. Lalu bertanya, apa itu nasib? Apa itu takdir? Apa itu kekuasaan ilahi? Apa itu kebebasan individu? Tentang ketidakpastian dan peluang atau perubahan, tentang pengaruh manusia dan kepercayaan pribadi kita. Ada beberapa sikap mengenai hal tersebut. Ada yang berkata dunia seperti panggung sandiwara, cerita mudah berubah, kadang sedih, kadang bahagia, kadang beruntung, kadang penuh kesialan. Ada juga yang cenderung fatalistis atau pesimis, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Tetapi juga ada yang masih sedikit optimistis atau oportunis. Nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Topik tentang nasib dan takdir telah lama menjadi topik yang ketika kita mendalaminya akan mengalami risiko besar untuk tersesat. Oleh karena itu, satu-satunya cara agar kita berhasil dalam hal ini adalah mencermatinya dengan menggunakan akal budi dan kejernihan batin secara sangat hati-hati, karena misteri kehidupan itu adalah rahasia semesta yang dengannya dia menguji manusia. Nasib dan takdir sering disebut sebagai hal yang sama dan digunakan secara bergantian dalam percakapan kita sehari-hari. Namun menurut para bijak, keduanya sangat berbeda. Takdir adalah apa yang pasti terjadi pada kita, apapun tindakan kita. Sedangkan nasib adalah serangkaian peristiwa yang telah ditentukan sebelumnya dalam hidup kita yang dapat dibentuk oleh tindakan kita. Seorang bijak dari India mengatakan, "Kitalah yang memegang kunci nasib kita sendiri." Namun sebenarnya apa arti dari pernyataan ini? Dari mana asalnya dan apa implikasinya bagi kehidupan pribadi kita, masyarakat, bangsa, dan dunia pada umumnya? Penting untuk dipahami bahwa takdir bukanlah sesuatu yang turun dari langit atau bertunas dari bumi. Sebaliknya, hal itu terbentuk berdasarkan tindakan yang kita ambil. Ini adalah konsep mendasar yang harus dikedepankan dalam benak kita. Dari sudut pandang filosofis, karma, takdir yang telah ditentukan, perbuatan baik dan buruk, rezeki, kebahagiaan, kesedihan, dan nasib, semuanya saling berhubungan. Perjalanan hidup kita ditentukan oleh akumulasi karma kita dan takdir adalah bagian darinya. Sebaliknya, nasib diciptakan oleh tindakan kita, baik atau buruk. Akibat dari perbuatan itu menentukan nasib kita. Apakah membawa kebahagiaan atau kesedihan, suka atau duka, inilah yang kita sebut sebagai takdir kita. Persoalan penting di sini adalah takdir dan nasib diciptakan melalui karma. Oleh karena itu, karma yang kita lakukan sangatlah penting. Kata takdir dalam bahasa Inggris disebut fate. Istilah fate berasal dari kata dalam bahasa Latin fatum yang berarti sesuatu yang telah ditetapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata takdir memiliki pengertian, ketetapan, dan ketentuan Sang Pencipta. Penjelasan itu mengarah kepada segala sesuatu sudah ditentukan dari atas, yaitu Tuhan, dan manusia tidak ada andil atau kehendak bebas untuk mengubahnya. Bahwa semua hukum di jagat semesta ini saling terhubung dalam satu sistem yang utuh, secara simultan, bersinergi, dan integratif. Dari sinilah terdapat ketidakpastian atas kemungkinan terjadinya sesuatu.
Jadi takdir adalah kekuatan yang dianggap menentukan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan memiliki kendali atas nasib seseorang. Kata nasib dalam bahasa Inggris adalah destiny. Istilah destiny ini berasal dari kata Latin destinare yang memiliki arti berupaya atau mewujudkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasib berarti sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang. Tetapi ada pandangan bahwa nasib merupakan sesuatu yang bisa diubah atau dimanipulasi terhadap nilai dari hukum tertentu sesuai dengan mekanisme hukum terkait. Nasib dipandang sebagai jalannya peristiwa yang telah ditentukan sebelumnya yang akan terjadi di masa depan dan dapat dipengaruhi oleh seseorang. Istilah takdir dan nasib tidak diragukan lagi saling berkaitan. Namun ketika membahas topik nasib dan takdir, orang biasanya fokus pada takdir, karena hal itu melibatkan kurangnya kendali dalam hidup kita. Takdir cenderung lebih pesimistis dibandingkan nasib yang dipandang lebih oportunis. Dalam mitologi Yunani digambarkan secara sederhana dan kuat konsep nasib yang diwakili oleh Three Sisters, 3 tokoh personifikasi dari takdir. Tokoh Kroto memutar atau memintal benang kehidupan. Tokoh Lachesis menarik atau mengulur benang kehidupan, dan Atropos memotong benang kehidupan saat kita mati. Berapa lama hidup kita dan kapan tepatnya akan berakhir sudah ditentukan sebelumnya. Gambar ini bisa menghibur sebagian orang sekaligus menakuti orang lain. Dalam sebuah artikel di situs Psikologi Today dinyatakan percaya pada takdir bermanfaat bagi kehidupan seseorang. Hal ini menghilangkan tekanan untuk selalu mendapatkan jawaban yang benar dan melepaskan kendali yang sering membebani seseorang. Kepercayaan pada takdir memungkinkan orang untuk terus maju dan memberinya harapan bahwa segala sesuatu yang terjadi memang sudah ditakdirkan demikian apa adanya. Ketika seseorang dipaksa menghadapi situasi sulit, menerima hal-hal yang lebih sulit dalam hidup menjadi lebih mudah. Keyakinan akan masa depan yang konkret memungkinkan kita menjalani gaya hidup yang lebih positif dengan memberi kita perasaan memiliki tujuan. Menjadi lebih mudah untuk mengendalikan kecemasan dan rasa tidak aman kita. Selain itu, mengetahui bahwa ada hasil yang pasti menanti Anda adalah sebuah motivator yang hebat. Dikutip dari Psikologi Today, nasib kita terhadap sesuatu ditentukan oleh 2 faktor fundamental yang bekerja secara simultan, yakni yang pertama faktor internal, yaitu segala faktor yang berasal dari diri sendiri dan bisa dikendalikan sepenuhnya melalui kehendak bebas dan akal sehat. Misalnya, untuk memanjangkan usia bisa diusahakan dengan berbagai faktor. Faktor internal meliputi pola makan, pola tidur, olahraga, kebersihan lingkungan hidup, dan rekayasa genetika. Yang kedua adalah faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor eksternal yaitu segala faktor di luar kesadaran manusia yang mempengaruhi sukses atau gagalnya terhadap suatu kejadian. Misalnya, usia seseorang juga dipengaruhi berbagai faktor eksternal, meliputi prevalensi atau risiko kecelakaan transportasi, prevalensi risiko bencana alam, dan sebagainya. Itu semua mustahil untuk dikendalikan atau dimanipulasi oleh manusia. Oleh sebab itu, faktor eksternal disebut juga sebagai faktor ketidakpastian. Dengan demikian, kita dapat mengatakan nasib sebagai hasil dari faktor internal dan faktor eksternal yang bekerja secara simultan terhadap suatu kejadian. Nasib merupakan kumpulan dari pilihan-pilihan kita sendiri. Kita bertindak lalu menerima hasil penuh untuk setiap tindakan kita. Wujud akhir dari tindakan-tindakan kita adalah hukum sebab akibat, karena secara sadar kita telah memilihnya. Jika kita mengubah input, maka outputnya pun akan berubah.
Apakah nasib saya baik atau buruk itu sangat tergantung pada keadaan. Selanjutnya mari kita lihat situasi hipotetis sebagai berikut. Seorang pria telah sampai di bandara dan staf maskapai penerbangan memberitahu dia bahwa dia tidak dapat naik ke pesawat karena terlambat. Jadi dia mulai bertengkar dengan mereka bahkan setelah penerbangannya berangkat. Lalu dia kembali ke rumah dengan marah-marah. Sesampai di rumah, saat dia duduk untuk menonton berita, dia mengetahui bahwa penerbangan yang seharusnya dia naiki mengalami kecelakaan. Jadi, keterlambatan dia dan dia ditinggal oleh pesawat. Apakah nasib baik ataukah nasib buruk? Siapa yang tahu? Takdir adalah sesuatu yang sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Sedangkan nasib adalah yang sedang dijalani dan bisa diubah melalui usaha dan doa. Pengertian atau pemahaman seseorang tentang nasib dan takdir seringkali dipengaruhi oleh perspektif budaya dan agama masing-masing orang. Misalnya, dalam kebudayaan yang lebih fatalistik, takdir memiliki peran yang lebih dominan. Sementara dalam budaya yang lebih individualistik, nasib dan keputusan individu lebih ditekankan. Ada cara yang sehat dan tidak sehat untuk percaya kepada takdir atau nasib sebagai ketetapan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Menurut sosiolog Universitas Toronto, Scott Hyman, 32% orang Amerika setuju dengan pernyataan, tidak ada gunanya membuat banyak perencanaan karena pada akhirnya nasib saya ada di tangan Tuhan. Menurut Hyman, bahwa orang Amerika percaya pada campur tangan Tuhan bisa menyehatkan. Tidak ada yang salah dengan percaya bahwa Tuhan memberikan bimbingan atau bahwa Tuhan adalah teman. Sebaliknya, tampaknya baik untuk menganggap diri kita sebagai individu yang otonom dan Tuhan sebagai pendukung dan pendamping, rekan pencipta yang akrab dengan diri kita sendiri dan makhluk lain. Perspektif akan berubah karena pengetahuan, sementara realita hidup selalu seiring dengan perspektif seseorang. Itulah kenapa manusia dibuatkan kemampuan untuk mencerna pengetahuan yang lebih tinggi ketimbang makhluk lainnya di muka bumi ini. Hanya agar kita mampu menciptakan realita terindah untuk kita sendiri. Kita harus memahami agar kita benar-benar percaya bahwa di balik kekuasaan Sang Pencipta, Sang Pembuat, manusia juga diberi kesempatan yang adil untuk menentukan porsi hidupnya sendiri. Menentukan arah dan kekuatan. Awal dari sesuatu yang penting atau bermanfaat dimulai dengan menentukan arah dan tujuan. Hidup ini penuh dengan begitu banyak kemungkinan dan jalan. Tentu saja kita tidak dipanggil untuk melakukan semua hal, tetapi beberapa hal tertentu. Beberapa hal spesifik inilah yang memberi kita arah. Hal-hal tersebut memberi kita awal dari tujuan-tujuan yang ingin kita capai dan wujudkan. Arah membawa pertumbuhan dan mencegah gangguan. Memiliki arah itulah yang melahirkan pertumbuhan. Itu membantu kita mengetahui hal-hal yang merupakan gangguan. Ketika kita tidak ada arah, maka kemajuan yang dicapai akan sangat sedikit. Karena setiap angin gangguan menjadi menarik, perhatian kita mudah teralihkan. Ketika tidak ada arah, hidup kita akan kehilangan makna dan tujuan. Menurut Maslow, secara umum kehidupan seseorang dimulai dari bukan siapa-siapa sebagai dasar manusia yang mempertahankan hidup. Dia lalu mendapatkan asupan gizi internal untuk kesehatan jiwa atau psikologi, hingga melakukan pemenuhan diri untuk menjadi apa dan menjadi siapa sesuai potensi masing-masing. Setiap orang memiliki keunikan dan potensinya masing-masing. Hanya saja tidak semua orang berkemauan untuk mengaktualisasikan diri karena berbagai sebab atau akibat. Arah harus didukung dengan tindakan.
Memiliki arah adalah awal, tetapi itu tidak cukup. Pengetahuan tentang tujuan seseorang menanamkan motivasi, namun motivasi tanpa tindakan tidak lebih baik daripada tindakan tanpa arah. Arahan memulai perjalanan, namun tindakan yang gigih adalah hal yang kita perlukan untuk memajukan hidup kita dengan cara yang bermakna. Selain terarah, tindakan kita juga harus terukur. Diibaratkan seorang pemain golf ketika akan memukul bola, maka dia harus bisa menentukan arah dan kekuatan pukulannya dengan menyesuaikan jarak dan hembusan angin sekitar secara tepat supaya bolanya bisa masuk ke dalam lubang sasaran. Pengelolaan faktor internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan yang baik, benar, dan tepat menjadi faktor pendukung yang penting bagi keberhasilan seseorang dalam mengubah nasib dan menguak takdirnya. Kita harus memperhatikan beberapa faktor penghambat yang bisa mengganggu perjalanan pertumbuhan kita dalam meraih keberhasilan dalam hidup ini. Salah satunya adalah memaksakan untuk menikah ketika kebutuhan dasar fisiologis dan rasa aman belum terpenuhi. Hal tersebut merupakan faktor besar yang benar-benar menghambat. Untuk seorang perempuan melahirkan anak yang tak berdosa dan tidak meminta untuk dilahirkan ke dunia tanpa kematangan finansial dan mental, artinya sama saja dengan membiarkan anak-anak kurang gizi, kurang jajan, kurang pendidikan, sekolah sembarangan, dan menjebaknya di lingkar setan kemiskinan. Sebuah catatan kecil. Prinsip karma dalam pemikiran Hindu dan Buddha secara deskriptif dijelaskan sebagai konsep tindakan, pekerjaan atau perbuatan, dan akibat atau konsekuensinya. Secara gamblang dinyatakan bahwa niat dan tindakan atau sebab seseorang mempengaruhi masa depan mereka atau akibat. Niat baik dan perbuatan baik menyumbangkan karma baik, sedangkan niat buruk dan perbuatan buruk menyumbangkan karma buruk. Manusia berpikir, Tuhan tertawa.